ketidaktahuan itu terjadi karena mungkin salah komunikasi. Iya. Faktor ketidaktahuan yang bikin kita menghakimi ya, Pak. Betul. Kok norak sekali dia kan? Karena berbeda dari circle kita. Iya. Baik, jumpa lagi hari Jumat yang indah ini kita ketemu di program Bincang Kita. Dan seperti biasa, di program Bincang Kita, kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang menarik untuk kita ajak ngobrol, ajak berbincang. Dan kali ini di studio sudah hadir Bapak Oti Priambodo, selaku Ketua dari Yayasan Terang Warta Rohani. Pak Oti, bagaimana kabarnya? Kabar baik. Kabar baik. Sehat selalu. Sehat selalu, Pak ya. Puji Tuhan. Di tengah kesibukan, Pak Oti masih bisa menyempatkan diri untuk berbincang bersama-sama dengan kita, Pak ya. Kali ini terima kasih. Kembali berjumpa. Ya. Oke, Pak Oti. Jadi tema perbincangan kita kali ini adalah tentang menghakimi. Oke, baik. Ya. Nah, kalau menurut Pak Oti nih, Pak Oti, sebenarnya apa sih faktor yang menyebabkan itu orang lain itu gampang kayaknya melihat kelemahan dan akhirnya ujung-ujungnya menghakimi daripada lihat dirinya sendiri nih. Tapi kayaknya lebih gampang kita menghakimi orang lain itu kenapa sih, Pak Oti? Ya, karena kan kita kan terbatas kan untuk bisa melihat seseorang ya. Ya. Orang lain juga istilahnya hanya menampilkan sesuai dengan apa yang dia miliki atau yang dia sampaikan. Ya. Jadi keterbatasan itu kan sebenarnya karena ketidaktahuan. Oke kan? Jadi karena ketidaktahuan itu membuat seseorang itu untuk mudah mungkin dia berasumsi atau mungkin bisa saja akhirnya menghakimi langsung gitu, Pak ya. Ya kan? Jadi tidak tahu mengapa seseorang misalnya memutuskan atau mengambil sebuah pilihan pertama, kedua atau ketiga. Yang menurut kita mungkin pilihan yang pertama itu lebih bagus, tapi menurut orang pilihan kedua lebih bagus. Jadi perspektifnya, Pak ya, berbeda. Cara pandang berbeda. Ya, betul. Karena ketidaktahuan itulah maka kita akhirnya mengambil kesimpulan, kok orang ini kok malah seperti ini. Padahal menurut dia itu bagus. Itu bagus. Itu kan karena ketidaktahuan. Iya. Ketidaktahuan itu terjadi karena mungkin salah komunikasi. Iya. Mungkin juga terjadi karena istilahnya kita juga tidak pernah membangun hubungan. Ya, akhirnya kurang kenal. Sehingga kan lebih banyak kita berasumsi atau mungkin melakukan sesuatu sesuai dengan cara berpikir kita. Iya. Ya kan? Jadi sebenarnya faktor ketidaktahuan itu, Mas Bias. Oke, berarti faktor ketidaktahuan yang bikin kita menghakimi ya, Pak ya? Betul, faktor ketidaktahuan membuat kita itu akhirnya melakukan sesuatu sesuai dengan pikiran kita, sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kemauan kita lah. Sehingga ketika dia tidak sesuai dengan kita, maka dikatakan, wah, orang itu kayaknya nggak cocok dengan kita. Kan seperti itu. Padahal kita aja belum tahu, Pak ya, atau dia belum tahu. Betul. Kemudian kita lihat juga bahwa menghakimi itu memang selalu lebih mudah ya. Itu dia. Lebih mudah. Dan lebih cepat dilakukan daripada mencari tahu apa sebenarnya penyebab sehingga seseorang itu mengambil keputusan seperti itu. Iya kan? Betul. Jadi kan memang kenyataannya seperti itu. Iya. Tanpa sadar mungkin kita menghakimi orang lain seperti misalnya, wah orang itu kayaknya pakai baju kok nggak terlalu pas gitu ya. Iya. Ya, karena kita mungkin terbiasa rapi dan sebagainya, melihat orang itu tidak pas, kayaknya akhirnya kita menghakimi. Oke, iya. Padahal itu kan kebiasaannya dia. Kemudian mungkin juga dia itu melakukan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Iya. Sementara kebutuhan kita kan seperti ini. Iya, berbeda. Berbeda. Nah, jadi salah satu awal dari menghakimi karena bisa saja karena memang kita pertama karena tidak tahu, karena memang menghakimi itu lebih atau berasumsi itu lebih mudah daripada kita daripada kita tidak menghakimi seperti lebih mudah karena kan kita lebih lihat sesuai dengan apa yang ada di depan mata kita. Iya. Padahal sebenarnya kita tidak tahu yang sebenarnya yang terjadi dengan orang itu. Begitu, Mas Bias.
Ketidaktahuan. Ketidaktahuan Pak ya, faktor terbesarnya. Ya, faktor terbesar sebenarnya ketidaktahuan. Iya ya, dan itu sepertinya sering kali terjadi di lingkungan kita Pak ya. Kita sering lihat di mana-mana kayaknya, bahkan saya pun secara pribadi kadang lihat orang, langsung di dalam pikiran langsung, oh kok dia gini. Iya, karena kan kita sudah terbangun dengan sesuatu yang apa ya, cara pandang kita, cara berpikir kita, mungkin pergaulan kita juga. Karena kita pergaulan di satu circle istilahnya kan, satu circle komunitas yang ada, maka mereka berpikir atau kita berpikir, wah ini kayaknya nggak cocok nih, atau mungkin, oh kok norak sekali dia, karena berbeda dari circle kita. Ya begitu Mas. Jadi ketidaktahuan itu lebih banyak menjadi faktor yang membuat akhirnya seseorang jatuh pada penghakiman. Oke. Tentu saja yang namanya menghakimi itu adalah sesuatu yang negatif Pak ya. Namanya juga menghakimi, berbeda dengan misalkan kita menilai itu kan berbeda. Menghakimi itu sesuatu yang negatif. Nah, itu pasti ada kerugiannya Pak, baik buat kita ataupun buat orang lain. Kira-kira apa sih Pak dampaknya kalau misalkan kita gampang menghakimi? Pasti kalau kita melakukan tindakan, penghakiman itu juga sebenarnya sebuah tindakan yang kita lakukan, dan pasti akan berdampak untuk kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Betul, ya kan? Betul. Jadi kalau kita misalnya melakukan hubungan dengan sesama, pasti kalau kita melakukan asumsi atau tindakan menilai atau menghakimi lah boleh dikatakan, maka akan membuat hubungan itu mungkin lama-lama akan menjadi lebih renggang. Iya. Ya kan? Kalau itu dilakukan secara terus-menerus. Iya sih, betul Karena Pak, kan, betul. Berbeda ya kadang-kadang menghakimi dengan memberikan kritik atau nasihat lah ya. Betul. Ya, kalau menghakimi kan menurut cara pandang kita sendiri kan. Iya. Tapi kan memberikan kritik itu kan biasanya memberikan solusi. Iya. Yang akhirnya juga kita menasehati kira-kira yang baik itu bagaimana. Iya. Tapi kalau menghakimi kan berarti kita udah pasti negatif ya Pak ya. Sesuai dengan cara pikir kita, kemudian kita tidak memberikan solusi. Betul. Iya kan? Iya. Jadi ya dampaknya adalah bagaimana akhirnya membuat hubungan kita menjadi renggang dengan sesama kita. Ya. Nah, kemudian kalau memang tindakan itu sering dilakukan oleh kita sendiri dan itu merupakan kebiasaan yang terus-menerus dibangun oleh diri kita, berpikir negatif dan akhirnya menghakimi, maka itu akan menghambat perkembangan diri kita. Artinya kalau kita dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran yang banyak negatifnya lah. Ya. Mungkin tidak negatif, tetapi itu berkaitan dan sesuatu yang sebenarnya kaitannya untuk diri kita sendiri. Maka kita akan sulit untuk mengalami perkembangan. Ya. Perkembangan dalam hal apa? Perkembangan dalam hal mungkin kita juga banyak membangun komunikasi dengan orang. Kan terhambat kan? Betul. Karena kan kita menciptakan sesuatu dan itu mempengaruhi banyak orang. Iya. Kan dampaknya kan seperti itu. Iya. Dampaknya jauh juga Pak ya rupanya. Ya, berarti ketika apa yang dituduhkan tidak sesuai dengan kenyataan, bisa jadi hal itu akan mempermalukan kita. Iya, betul. Iya kan? Lebih jauh kan, malah ke sana. Misalnya Mas Bias ini cerita tentang sesuatu dengan saya kan. Tapi cara pandang Mas Bias sendiri itu sudah akan membangun persepsi saya dengan orang itu kan. Iya, betul. Nah, kalau memang tidak terjadi, kan bikin malu Mas Bias. Betul, sudah menceritakan sesuatu tetapi ternyata tidak seperti itu. Malah bisa bilang fitnah Pak ya. Iya, betul. Dan itu akan mempengaruhi hubungan Mas Bias dengan orang itu. Betul. Kemudian hubungan Mas Bias dengan saya juga. Iya. Oh, Mas Bias kok cerita seperti ini dan saya padahal orang itu setahu saya nggak gitu. Iya. Ya, jadi ketika apa yang dituduhkan tidak sesuai dengan kenyataan, maka bisa jadi hal itu akan mempermalukan diri kita sendiri. Iya. Kemudian juga membuat orang itu tidak betah untuk berteman dengan kita, atau mungkin kita juga akan menjadi kehilangan teman. Betul. Itu kan? Betul. Kalau kita apalagi kalau sikap seperti itu dibangun dalam diri kita untuk mencoba menceritakan atau mungkin melakukan sesuatu dengan orang lain terhadap perlakuan orang. Ya. Tentu akan membuat kita itu orang lain tidak betah lah berteman dengan kita. Atau mungkin kita kalau orang lain tidak betah berteman dengan kita, otomatis kan kita akan kehilangan. Betul, ini kan kerugian lama-lama kita. Kehilangan. Paling tidak itu kerugian untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk untuk komunikasi atau mungkin untuk bergaul dengan orang lain.
Iya, ya. Akhirnya merembet kemana-mana, Pak ya. Dari hal kecil gitu. Nah, dari sekian banyak cara untuk menilai seseorang nih, Pak. Selain menghakimi, kira-kira ada nggak sih, Pak, cara lainnya yang mungkin malah bisa memberikan dampak positif bagi orang lain? Kalau negatif kan, kalau menghakimi kan dampaknya negatif. Iya, gitu. Oke. Jadi, ya tentu kita belajar di sini untuk bisa menerima dan mengapresiasi orang lain. Oke. Ini kan proses belajar juga kan? Iya. Ya kan? Menerima tadi kan karena kita tidak tahu, itu karena kita mungkin pergaulannya masih belum terlalu banyak. Iya. Sehingga kita tidak tahu. Nah, ketika tidak tahu, kita juga belajar untuk menerima orang itu. Iya. Artinya, kalau kita menerima orang itu, kemudian kita juga mencoba untuk mengapresiasi, itu kan lebih baik kan daripada kita, wah orang itu kok norak sekali kan. Itu kayaknya bagus, itu kayaknya stylenya berbeda nih. Walaupun sebenarnya kita tidak setuju ya. Iya. Kayaknya stylenya berbeda nih, kayaknya jadi, bagus juga. Merubah sudut pandang gitu, Pak ya. Merubah sudut pandang itu sesuatu yang bagus juga untuk kita ya, supaya kita lebih bisa untuk memberikan dampak positif terhadap seseorang juga ya. Kemudian berkaitan dan ini juga kita perlu menjaga perasaan dengan tidak berperilaku yang kurang baik lah. Iya. Ya kan? Ya, biasanya kan tingkah laku kita juga berpengaruh terhadap seseorang ya. Iya, betul. Jadi kita karena kita juga punya perasaan kan. Betul. Jadi berusaha untuk menjaga perasaan dengan mencoba untuk berperilaku yang baik dengan siapapun lah. Dalam tutur kata kita juga dalam perilaku kita. Kemudian hal yang penting adalah bagaimana kita mengingat sesuatu yang baik dari orang lain, walaupun sebenarnya ada sesuatu kejelekan dalam diri orang itu, tetapi kita mencoba mengingat kebaikan orang lain, tak peduli sekecil apapun dia. Maksudnya kebaikan dia. Iya. Kan pasti kan di balik mungkin hal-hal yang tidak baik ada saja baiknya. Sebenarnya yang baik. Iya. Tetapi kan kita lebih banyak mengingat sesuatu yang tidak baik. Nah, itu kayaknya lebih banyak yang itu, Pak. Iya kan seperti itu. Betul. Ya, paling tidak itu Mas Bias yang bisa kita lihat supaya ada cara pandang kita untuk memberikan dampak positif bagi seseorang lah. Iya. Nah, itu kan biasanya penghakiman seperti itu kan biasanya hadir atau datang tiba-tiba waktu katakanlah kita sedang lengah atau kita lagi situasi yang tidak enak, akhirnya datang suatu penghakiman untuk orang lain gitu, Pak, yang timbul di pikiran kita. Nah, untuk mencegah supaya itu nggak jadi kebiasaan itu gimana, Pak? Ya, jadi bagaimana kita bisa mencegah agar tindakan menghakimi tidak menjadi suatu kebiasaan ya tadi kita mencoba untuk bagaimana berusaha memahami tidak semua orang itu sepemikiran. Oke, tidak semua orang sepemikiran. Ya, betul. Artinya kan kita kadang-kadang menilai dari cara pandang kita kan. Ya. Tetapi orang kan melakukan sesuatu sesuai dengan kenyamanan dia. Betul. Iya kan? Betul. Jadi kalau kita berusaha untuk memahami tidak semua orang sepemikiran kita, maka kita bisa akan lebih bersikap bijak. Ya kan? Jadi kita lihat bahwa tiap individu itu memiliki cara berpikir yang tidak sama dengan kita. Ya. Kan Tuhan menciptakan kita juga masing-masing unik kan? Betul. Ya, gayanya saya pasti berbeda dengan gayanya Mas Bias, gayanya siapalah yang mungkin teman-teman kita ya pasti punya keunikan. Keunikan itu juga bisa karena dirinya sendiri juga, karena dia punya keunikan memang dari sananya, dari Tuhan berikan. Tetapi juga keunikan bisa dibangun, dibentuk juga dari keluarga misalnya. Misalnya tentang cara bersikap dan sebagainya. Kemudian dari rekan kerja, teman-teman dan sebagainya. Jadi tiap individu itu memiliki cara berpikir yang berbeda. Karenanya tidak bisa memaksa seseorang atau orang lain supaya sepemikiran dengan kita. Ya, betul. Ya kan? Betul. Jadi sebaliknya, perlu kita menghargai apa yang menjadi keputusan seseorang atau apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan seseorang lah. Meskipun sebenarnya kita tidak setuju. Ya, ini perlu. Ya kan? Oke, jadi kemudian juga mencoba untuk bagaimana kita berusaha memahami alasan orang lain dengan
memposisikan kita dengan orang itu. Oke, supaya kita tahu sudut pandangnya dia juga ya, Pak. Ya kan, ini perlu loh. Betul. Makanya karena tadi kita tidak tahu, makanya kita akhirnya responnya kita salah. Iya. Ya. Tetapi kalau kita sudah tahu, kita mencoba, oh berarti orang itu memang seperti ini. Ya. Jadi kita perlu untuk berusaha memahami orang lain dengan memposisikan diri kita terhadap orang itu. Nah, hal yang terlihat buruk belum tentu sedemikian buruknya. Begitu juga dengan hal yang baik. Ya kan, kadang-kadang kita berpikir ya, kadang-kadang kita berpikir yang sudah buruk ya sudah. Padahal sebenarnya ya kita perlu sudut pandang yang dipahami oleh orang itu. Ya kan? Betul, Pak. Jangan sampai hanya karena mungkin ego kita ya, kemudian batasan diri menjadi sesuatu yang dihiraukan. Iya. Jadi artinya kita membatasi sesuai dengan keinginan kita saja, cara berpikir kita. Iya. Tetapi kalau kita mengikuti dengan cara berpikir orang lain yang mencoba kita tahu di sana, mencoba kita untuk memahami di sana, maka kita akan terhindar dari hal seperti itu. Jadi kemudian yang berikut juga perlu ada introspeksi diri. Ya. Ya, karena apa? Tiap individu itu, tiap orang itu memiliki kekurangannya masing-masing. Betul. Ya kan? Jadi kita bukan orang yang sempurna ya. Iya. Setuju. Karena kita bukan orang sempurna, maka kita perlu untuk introspeksi diri terhadap apa yang kita lakukan dan terhadap juga memahami orang yang dia lakukan. Iya. Ya, introspeksi diri itu sesuatu yang penting bagi kita. Karena kadang-kadang kita sesuai dengan standar kita kita mengukur orang lain kan. Nah itu yang berbahaya, Pak. Ya kan, sudah standar kita kan, kita mengukur orang lain. Iya. Dan kalau orang lain tidak sesuai dengan kita mencoba untuk menyampaikan juga ke orang lain di luar dari orang itu kan, sehingga orang lain itu akhirnya terbangun dengan persepsi kita. Iya. Dan akhirnya kita menghakimi kan. Iya. Ya seperti itu Mas Bias. Oke. Kemudian kita perlu untuk apa? Kita perlu juga untuk membiasakan diri berpikir positif. Berpikir positif. Ya kan? Kalau kita berpikir positif, maka kita akan memandang seseorang dari perspektif yang bukan sesuai dengan ego kita semata. Oke. Ya kan? Jadi jangan hanya selalu melihat kekurangan orang lain, ya, dan menganggap bahwa diri kita itu lebih atau sempurna. Makanya tadi perlu ada introspeksi, ya kan? Perlu membiasakan diri untuk berpikir positif, ya, karena pikiran negatiflah yang nantinya akan mencoba untuk memicu tindakan bahwa kita akhirnya menghakimi orang lain. Iya kan? Betul. Jadi pikiran negatif yang membuat kita akhirnya memicu untuk melakukan suatu tindakan menghakimi orang lain karena kita tidak tahu dengan orang itu. Nah itu. Iya. Jadi proses atau hal yang bisa kita lakukan cukup banyak sebenarnya, Pak. Betul. Ya. Pada intinya adalah gimana kita bisa berpikir positif, terus lihat memandang sudut pandang itu juga dari sudut pandang orang lain juga. Jadi kita nggak gampang menghakimi. Betul. Dan kalau misalkan kita nggak tahu, ya kita cari tahu dulu nih, jangan langsung keluar dari mulut. Betul. Akhirnya jadi sebuah penghakiman. Ya. Nah, ini pertanyaan terakhir, Pak Oti. Nah, ini kan kita tadi berbicara bagaimana kalau kita di posisi orang yang menghakimi orang lain nih. Nah, tapi bagaimana kalau dibalik, Pak? Kalau misalkan kita di posisi orang yang dihakimi, nah bagaimana kita harusnya bersikap atau bagaimana seharusnya kita merespon? Bagaimana kalau kita di posisi sebaliknya, yaitu yang dihakimi, ya kan? Paling tidak kita menerima diri apa adanya kita. Itu nomor satu, Pak ya. Ya kan? Kalau kita di sini kita perlu belajar untuk menerima diri apa adanya tanpa berusaha untuk membuktikan kepada orang yang mencoba untuk menghakimi kita bahwa apa yang dituduhkannya itu adalah sesuatu yang salah. Ya kan, kalau kita menerima diri kan berarti kan istilahnya ya memang kenyataan saya seperti ini. Nah, dalam hal kita menerima diri, kemudian kita melihat bahwa ada sesuatu yang kurang, maka kita perlu juga untuk paling tidak membuktikan bahwa kita tidak seperti itu. Ya kan? Kemudian kita mencoba untuk menyesuaikan diri. Artinya apa? Penerimaan diri dan berusaha menerima penghakiman orang lain dengan lapang dada
juga menjadi salah satu reaksi ketika dihakimi. Ya. Jadi artinya penerimaan diri dan berusaha untuk menerima penghakiman orang lain dengan apa ya? Ya lapang dada lah. Ya. Ya kan seperti tadi kan sebenarnya kan kita kan tidak sempurna. Betul. Ya kan di satu sisi kita juga perlu introspeksi diri. Ya. Ya kan karena ketidaksempurnaan kita maka bisa saja mungkin orang lain juga melihat dari sisi yang berbeda sehingga dia berbicara seperti itu. Ya. Artinya ada semacam bukan mengalihkan ya, tetapi sebenarnya kita mencoba untuk lapang dada bahwa kita mungkin melakukan sesuatu yang salah juga kan. Ya. Karena itu perlu untuk menyesuaikan diri dengan apa yang ada yang sebenarnya. Jadi kemudian yang berikutnya bahwa terbuka untuk menerima segalanya. Nah, ketika hati kita terbuka, diri kita ini terbuka ya untuk bisa terhadap diri kita sendiri dan juga terhadap orang lain pada saat melakukan sesuatu bersama misalnya kan, maka sebenarnya di sini akan mencoba untuk mengurangi konflik. Ya, mengurangi konflik dan kita tidak perlu untuk merusak hubungan dengan orang lain. Ya, jadi ya kalau kita terbuka menerima segala sesuatunya dengan tadi misalnya lapang dada, kemudian kita terbuka menyadari bahwa memang seperti inilah kita. Jadi tidak terjadi sebuah konflik akhirnya yang terjadi di sana. Jadi perlu terbuka untuk menerima segalanya. Ketika diri kita terbuka terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain, maka disitulah akan bukan memperuncing suasana, tetapi akan meredam. Ya kan? Betul. Ya, kalau kita terbuka kan artinya kita juga siap untuk mendapatkan masukan dari orang lain. Iya. Tetapi kita juga terbuka terhadap diri sendiri, kita juga menyadari bahwa itu mungkin kekurangan kita. Iya. Jadi tidak langsung berespon yang kurang baik. Iya. Malah jadi pertengkaran nanti Pak ya. Iya. Oke, mungkin Pak Oti bisa memberikan kayak dari kutipan ayat atau apa yang mungkin yang berkaitan dengan hal ini, Pak. Oke, iya, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ya tentunya ya, kita juga melandasi segala sesuatunya dari kebenaran firman Tuhan kan, dari kitab suci ya. Kalau kita melihat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus juga berbicara tentang bagaimana kita supaya tidak menghakimi. Ya. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-2 berkata, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi standarnya kan sebenarnya ada. Iya betul, kan? Firman Tuhan. Ya, kemudian dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-3 juga menyebutkan demikian. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Jadi, kalau Allah sendiri sudah menerima kita apa adanya, berarti kita tidak perlu menghakimi orang lain. Iya, betul. Karena kan Allah menerima kita kan. Iya. Kenapa kita tidak menerima dengan cara mungkin membangun persepsi terhadap orang lain tentang seseorang? Iya. Nah, itu kan sama saja dengan kita mencoba untuk menghakimi kan? Iya betul. Padahal Allah sendiri sudah menerima Pak orang itu. Masa kita enggak? Ya, gitu. kadang-kadang ya dalam dunia pelayanan ataupun dalam kehidupan kita juga sebagai orang percaya kadang-kadang, "Wih, kamu kok nggak makan ini?" katanya. Ini ya katanya. Nah, kan ada orang tertentu mungkin dia sedang diet dan sebagainya. Iya. Kemudian mencoba untuk membuat sesuatu yang sebenarnya tidak baik, akhirnya jadi permasalahan dan jadi pertengkaran. Iya. Ya karena alasan-alasan kecil saja sebenarnya, ya kan? Iya betul. Ya paling tidak itu Mas Gas. Oke, baik Pak Oti, terima kasih untuk waktu dan perbincangannya di hari ini di program Bincang Kita. Dan tentu saja Bincang Kita ini akan kembali lagi seperti biasa setiap hari Jumat jam 5 sore dengan narasumber-narasumber dan topik bahasan yang lainnya. Untuk kali ini terima kasih Pak Oti buat waktunya. Sama-sama. Dan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan tentu saja ya Pak. Siap. Dan
Baik, Sobat Bincang kita, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal. Kalau kalian melihat penutup ini, berarti kalian melihat dari awal sampai akhir. Terima kasih buat semuanya, dan semoga apa yang sudah kami perbincangkan bersama Pak Oti hari ini boleh menjadi berkat dan boleh kalian lakukan di kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di Bincang kita selanjutnya.